Fauzia mungkin mau coba jawab. Ayo coba dibuka dulu LKS-nya yang tadi baru dikerjakan. Nah, Enji mau coba jawab. Menanam menanam benih, memupuk dan menggiling Ya, menggiling apa? menggiling padi. Iya, sip, 100. Makasih Enji. Ya betul ya tadi contoh interaksinya ada. Nomor 2 coba. Siapa yang mau jawab? Saya, Pak. Alena. Ya, silakan. Ya, Kerawang. Oke, di mana daerah yang dikenal sebagai lumbung padi nasional di Karawang. Kerawang. Iya, Karawang, betul. Nomor 3 coba. Siapa yang mau menjawab? Bagaimana bentuk interaksi manusia dengan lingkungan ketika proses menanam padi saat pertumbuhan benih? Saat pertumbuhan benih diapakan tadi? Ali coba jawab. Pak Ali mau coba jawab. Ayo coba siapa yang mau jawab? Iya, ada yang mau bergabung, Naila, ada Melsa. Ayo coba, siapa yang mau jawab bagaimana bentuk interaksi manusia dengan lingkungan ketika proses menanam padi saat pertumbuhan benih tadi? Yang katanya tadi dimasukkan ke apa tadi? Saya, Pak. Alena, ya silakan. Ya. Benih dan biji akan dimasukkan ke dalam karung gani. Iya betul, masukkan ke karung goni. Sambil di apa? Di lahan. Oh ya, sambil dikasih air ya tadi. Ya. Direndam. Nah iya tuh direndam. Tuh. Alena ya, terima kasih. Oke, lanjut ke yang pertanyaan berikutnya. Berdasarkan teks cerita di atas, apakah manfaat dari bentuk interaksi manusia dengan lingkungan ketika proses pertumbuhan benih? Manfaatnya apa? Ada yang mau coba jawab? Kenapa harus ada proses pertumbuhan benih? Ayo, Alena mau coba jawab? Atau yang lain dulu aja? Coba Naila. Naila mau coba jawab? Nomor 4. Melsa mungkin berdasarkan teks kenapa harus ada proses pertumbuhan benih? Benar. Ya? Hal itu dilakukan agar perkecambahan dan pembenihan pada benih padi terjadi secara bersamaan. Oh iya, jadi biar ada perkecambahan ya. Jadi biar ada bakal bibit untuk padinya. Melsa ya tadi yang jawab. Iya, Pak. Iya, siap. Bagus. Terima kasih. Nomor 5 coba apa yang dilakukan petani setelah proses penanaman benih? Kalau sudah di proses penanaman benih dan berhasil, apa yang akan dilakukan? Saya, Pak. Alena, ya silakan. Petani akan mengairi, memberi pupuk, dan memberi pestisida pada padi. Oh ya, boleh. Jadi intinya kalau sudah ada akarnya, udah ada tunas keluar, nanti akan
tanam ya. Oke, Iya. terima kasih. Nomor 6, coba mengapa petani membutuhkan interaksi dengan lingkungan? Seperti mengairi padi dan beri pupuk, biar apa? Siapa yang coba jawab? Dapat, coba dapat. Agar padi bisa dipanen kembali. Oke, itu siapa tadi? Gibran atau dapat? Siapa tadi itu yang jawab? Aku, Pak. Gibran. Siapa? Gibran atau dapat tadi itu? Oke, jadi intinya kenapa harus diairi dan diberi pupuk? Biar tumbuh ya, biar bisa dipanen tadi juga betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya tentang struktur teks eksplanasi. Nah, ayo coba kita mengidentifikasi. Kita coba melihat apakah betul struktur teks eksplanasi pada teks eksplanasi sudah ada atau belumnya. Kira-kira pernyataan umum atau pengenalan peristiwa dari teks perjalanan nasi ada atau tidak ada? Ada nggak pernyataan umum? Ada. Nah, Ada. contoh kalimatnya apa? Contoh kalimatnya coba dilihat KKS-nya. Nah, apa coba kalimat pernyataan umumnya? Saya, Pak. Ya, siapa? Ali? Halifah Ali? Naila? Naila, Pak. Oh, siap Naila, silahkan. Apa contoh kalimat pernyataan umum? Nasi merupakan makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Ya, boleh. Rata-rata pernyataan umum itu ada di paragraf awal ya. Ya, bagus. Coba yang lainnya lagi ada nggak? Kalau kita lanjut dulu ya ke pertanyaan nomor 2. Deretan penjelas. Coba kira-kira dari teks di atas ada nggak deretan penjelasnya? Ada. Ada deretan penjelas? Ada. Ada. Contohnya apa? Contoh kalimatnya deretan penjelas. Ada yang memberi contoh? Contoh kalimat deretan penjelas? Atau dari apa yang tadi sudah kalian kerjakan? Coba silakan dibacakan hasil LKS-nya. Adi mau coba, Adi? Adi Sidki. LKS-nya tadi masih ada belum? Udah ditutup? Saya, Pak. Oh, Ali ya, Halifah Ali. Ya, coba bacakan contoh deretan penjelas. Ya, coba mana suaranya?
Gak ada suaranya ya? Alika mau coba, Alika Hadiansyah, contoh deretan penjelas. Ayo coba siapa yang mau jawab? Kan udah tadi ngerjain di LKS. Tuh, kan sesuai contoh deretan penjelas itu ada kata-kata tingkat ya, seperti pertama, kedua, terakhir. Nah, dari contoh teks di atas, contoh salah satu deretan penjelas ada ini. Pada tahap pertama, benih dan biji akan dimasukkan ke dalam karung goni. Nah, itu contoh deretan penjelas. Coba kita lanjut lagi. Interpretasi atau ulasan, kira-kira ada gak kalimat atau paragraf interpretasi ulasan? Ada. Ada. Nah, Measa itu yang jawab. Coba contohnya apa, Measa? Buka lagi hasil pengerjaan LKS-nya. Contoh kalimat interpretasi atau ulasan. Sama ya, teman-teman yang lain juga sama. Coba dibuka LKS-nya. Biar bisa menjawab kalau memang sudah mengerjakan. Gimana, Measa? Udah dibuka LKS-nya? Halo. Sebelum membuka LKS-nya, aktifkan dulu ya mikrofonnya. Nanti pas dibuka LKS langsung tinggal dibacakan bagi yang mau menjawab. Bapak tunggu ya. Coba siapa yang menjawab? Tidak ada. Sudah, nanti Bapak cek ya di hasil pengerjaan LKS-nya. Kita coba ke pertanyaan lain, ke tugas lainnya. Kita di sini disediakan kalimat terumpang. Nah, kira-kira siapa yang mau membacakan paragraf pertama lengkap dengan jawabannya? Pak Jam, Iya, ya Pak. silakan. Pak Jam dulu ya, silakan Pak Jam. Dari nasi sampai ke hari ya, sampai ke sehari-hari. Yuk. Nasi merupakan makanan sebagian besar masyarakat Indonesia konsumsi untuk memenuhi karbohidrat tubuh. Beberapa
kasih, mantap lah Kak Jam. Oh ya, kebutuhan karbohidrat. Coba jawaban siapa yang mau membacakan paragraf kedua lengkap dengan jawabannya? Rahma mau Saya, Pak. Rahma? Saya, Ya, Pak. silakan Rahma, silakan. Ya, sebelum menjadi nasi, beras adalah bentuk awal dari nasi. Beras berasal dari tanaman padi yang nantinya akan dipanen dan diolah menjadi beras. Oke, terima kasih. Sampai beras ya, betul. Rahma, oke, yang lain coba. Siapa yang mau melanjutkan? Gibran, mau Gibran? Nah, aktifkan dulu mikrofonnya Gibran. Terus dibuka LKS-nya tadi yang sudah dikerjakan. Jangan lupa ya mikrofonnya aktifkan dulu. Nah, Gibran, mikrofonnya aktifkan dulu Gibran. Nah, ya, Ya, Pak. coba bacakan. Yang Dari untuk nomor bisa, berapa? dari untuk bisa tumbuh. Nah, itu lanjutkan. Untuk bisa tumbuh. Yuk, bisa mulai dibaca Gibran. Atau mungkin yang lain. Ayo, yang sudah siap. Dilanjutkan dari untuk bisa tumbuh dengan Saya, Pak. Miasa, Elsa, Pak. Ya, siap, coba Miasa, bacakan. Untuk bisa tumbuh dengan subur dan baik, Ya, terus. padi sebaiknya ditanam di daerah bersuhu panas dengan curah hujan yang tinggi. Sip, mantap. Terima kasih Miasa. Coba teruskan. Yang lain. Saya, Pak. Siapa itu? Enji. Nah, sebelum beras dimasak menjadi nasi, ada beberapa proses penanaman yang harus dilalui. Pertumbuhan padi sendiri dibagi menjadi 3 tahap besar, yaitu pertumbuhan benih, penanaman, dan terakhir adalah penggilingan. Siap, mantap. Terima kasih Enji. Nah, udah ya berarti tinggal membuat ringkasan. Kira-kira siapa yang memberikan ringkasannya? Silakan. Yo, yang mau membacakan hasil ringkasannya. Silakan aktifkan mikrofonnya terus dibuka ya KS-nya. Yo. Ayo dikit lagi. Dapa mau coba Dapa? Saya, Pak. Ya. Oh, siapa yang mau siap? Enji. Oh, Enji lagi. Ya udah, silakan bacakan ringkasannya.
Tanaman padi terbagi menjadi 3 tahap, yaitu pertumbuhan benih, penanaman, dan penggilingan. Oke, boleh. Jadi meringkasnya itu di proses penanaman padinya ya. Iya, bagus. Yang lain coba memberikan peringkasannya sendiri. Dapa mau coba Dapa. Siapa lagi ya yang belum tadi mengeluarkan pendapat? Gibran mungkin? Atau Melda? Oh, Melda gak ada ya? Oh, ada Melda. Nah, coba Melda mau menyampaikan hasil ringkasannya. Yuk, aktifkan dulu mikrofonnya, terus dibacakan LKS-nya. Melda belum siap? Coba Alika. Alika ada enggak ya? Oh, Alika, coba bisa sampaikan ringkasannya. Pokoknya yang belum berikan pendapat mau Bapak yang satu. Gibran mau Gibran? Kan udah mengerjakan ya. Yuk coba dibuka. Ya ada nih yang lain memberikan pendapatnya. Bapak tunggu ya sebentar. Ya silakan dibuka dulu LKS-nya. Kan udah ngerjainnya berarti bisa sekarang jawab. Ayo. Ya udah, kalau tidak ada berarti yakin gak ada lagi yang mau menjawab ini? Kalau nggak ada lagi yang mau menjawab, berarti biar Bapak simpulkan saja ya pembelajaran hari ini. Kita coba. Ya, Gibran, apa itu tadi? Bagian apa bagian? Ini ada yang mikrofonnya rusak. Ya udah, biar Bapak kasih kesimpulan saja ya untuk pembelajaran hari ini. Pertama tadi tentang menonton video tadi kan sudah diberikan penjelasan mengenai keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Indonesia menjadi salah satu negara
dengan keanekaragaman hayati yang besar, sama halnya seperti di Amerika Selatan, di Brazil. Nah, dengan adanya keanekaragaman hayati ini menghasilkan interaksi atau hubungan timbal balik antara manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Contoh yang paling dekat tadi kita diajak bermain peran sebagai petani. Nah, dengan melihat berbagai interaksi yang kita lakukan, apa yang kita lakukan terhadap alam, nah kita bisa mengambil manfaat dan juga tentu harus diselingi atau bisa juga dibarengi dengan tanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Tadi juga sudah diberikan apa itu teks eksplanasi. Tentang struktur eksplanasi harus ada kalimat pernyataan umum, harus ada deretan penjelas dan juga kalimat interpretasi. Nah, dengan kalimat dengan teks eksplanasi kita bisa belajar untuk menyampaikan informasi dengan jelas. Nah, di dalam tadi teks tentang perjalanan nasi. Kita harus bertanggung jawab dalam menggunakan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Oke, kalau gitu. Nah, sebelum Bapak tutup, ada sedikit karena sebenarnya dari kemarin Bapak kan sudah melihat perkembangan pembelajaran belajarnya berbeda semua. Nah, di sini Bapak mau menunjukkan Ini yang terakhir belum? Nggak keburu barusan. Nah, ada progres dari pembelajaran kita dari kemarin sampai sekarang. Nah, beberapa dari kalian ada yang aktif, ada yang masih belum, yang masih kurang. Nah, Bapak harapkan untuk pembelajaran ke depannya bisa lebih aktif lagi ya. Untuk sekarang itu yang paling banyak berkontribusi dalam pembelajaran ada Rahma, ada Hisham, ada Enji, ada Alena, terus ada Adi, ada Ihsan. Nah, Bapak ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan untuk kedepannya bisa ditingkatkan lagi. Nah, biar Bapak tahu itu mana yang paling rajin dan paling taat untuk belajar di kelas kreatif ini. Ya udah, sebelum Bapak tutup nanti akan ada beberapa link yang akan diberikan. Ada link tentang penilaian instrumen penilaian diri mengenai pembelajaran hari ini. Nanti boleh diklik ya, terus dikerjakan pengerjaannya sama seperti LKS kemarin yang pernah dijelaskan. Terus ada juga kuisis. Nah, nanti untuk lebih jelasnya akan disampaikan di grup WA. Untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan saja. Bapak sampaikan banyak-banyak terima kasih untuk anak-anak yang sudah dengan ridhonya mengikuti pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul lagi di kelas virtual berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita baca alhamdulillah bersama-sama ya. Alhamdulillah. Alamin. Ya, Bapak persilahkan untuk meninggalkan virtual kelas sekarang. Yuk, enggak.